Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri rezeki dan jodoh pria weton lahir Selasa Pon. Adalah salah satu panduan dari para leluhur agar dapat keberuntungan dalam membina rumah tangga yang harmonis, tanpa ada unsur dan niat mendahului kehendak Tuhan. Semata murni ilmu titen atau ilmu mencermati dari generasi ke generasi agar dapat kebekjan atau keberuntungan hidup dalam membina keluarga yang harmonis dan bahagia, insya Allah. Saudara-saudara semua, secara umum adalah pria dengan weton lahir Selasa Pon ini sering sekali mengambil keputusan yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan efek, tanpa mempertimbangkan rugi dan laba dari tindakan tersebut. Ini secara umum begitu. Jadi spontanitasnya itu sangat tinggi tanpa berpikir yang matang. Akibat dari sikap atau tindakan tersebut. Ini secara umum seperti itu. Hal inilah yang kadang membuat orang tersebut sering sekali mengalami ketidaklancaran atau kesulitan di kelak kemudian hari. Ini mohon sekali ya saudara-saudara semua yang mempunyai weton lahir Selasa Pon untuk lebih waspada dan lebih berpikir cermat lagi untuk mengambil sikap atau tindakan pada masalah yang sedang dihadapi, khususnya masalah yang berat. Mudah-mudahan saudara di sini bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal, lebih lancar di kelak kemudian hari. Amin. Perwatakan pria weton Selasa Pon. Ramah ini saudara ya, setia kepada istri, bagus ini, potensi yang sangat bagus. Ini merupakan modal dasar, ramah kepada semua orang ya. Sayang kepada anak, kepada istri atau keluarga. Ini merupakan kunci untuk bisa lebih lancar lagi dan lebih optimal lagi hasilnya di masa-masa mendatang. Ini untuk bisa dipertahankan atau bisa kita tingkatkan lagi. Nah, ini mudah tersinggung. Ini yang juga harus dikendalikan. Jangan mudah tersinggung dari sikap ataupun pola tingkah orang lain terhadap kita. Kita cermati dulu seberapa dia merugikan kita, baik secara moral ataupun secara material. Jika marah, tidak banyak bicara, atau diam saja lalu pergi. Ini merupakan tipe yang bagus ya. Diam, tidak banyak ngomong, tidak banyak sikap, itu lagi marah. Atau pergi, meninggalkan orang yang bikin dongkol ini. Ini juga bisa untuk mencegah ya kita untuk tidak bersikap atau berbuat yang bisa lebih menyeramkan pada orang yang membuat kita dongkol tentunya. Belas asih kepada orang yang sengsara, jiwanya juga lembut ya, sangat peka dengan penderitaan orang lain, khususnya orang-orang yang mengalami kesengsaraan atau kesulitan. Ini sedikit sombong tapi suka memberi. Jadi dia memberi. Maaf ini misalkan ya, traktir bakso, jadi nyambung. Oh saya sudah dapat duit nih, gini, sudah gini kerjanya ini. Ayo, kalian saya traktir bakso, misalkan seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Sedikit sombong tapi suka memberi. Terkadang egois, mempunyai keinginan ataupun sikap mementingkan diri sendiri dalam mencapai tujuan, yang menghalang-halangi
akan berhadapan dengan orang tersebut. Jadi ingin menang sendiri. Ini juga kurang baik ya saudaraku, bisa dikendalikan lagi. Ceroboh dalam bekerja, tidak berhati-hati, ini kendala ini. Jadi kalau istilah Jawa gerusa-gerusu, ceroboh dalam pekerjaan, tidak memperhitungkan hal kecil yang justru akan berdampak tidak baik dan akan berdampak besar, beresiko besar, yang kadang-kadang menghambat saudara dalam kelancaran, dalam kemajuan di waktu-waktu yang akan mendatang. Jadi tolong lebih teliti lagi ya dalam pekerjaan. Juga termasuk bagus tidak suka usil atau mencampuri urusan orang lain, ini juga tipikal yang perlu dipertahankan juga selagi tidak menyinggung atau bersangkutan dengan kita. Tidak mudah dipengaruhi orang lain, ini juga perlu dipertahankan. Kalau tidak semata-mata kita melihat fakta, tidak semata-mata mempertimbangkan dengan pribadi kita, mengevaluasi omongan-omongan yang mempengaruhi, ini juga bisa difilter dengan sikap saudara ini, bisa dipertahankan ya, untuk lebih lancar lagi ke depannya. Senang bergaul atau berorganisasi. Saudara yang mempunyai beton lahir Selasa Pon ini merupakan modal atau potensi. Senang bergaul, senang berorganisasi. Sangat besar kemungkinan saudara akan menonjol, akan menjadi pimpinan atau pengayom, ini ada target ke arah itu. Berorganisasi atau ormas, katakanlah organisasi kemasyarakatan ini mempunyai potensi yang bagus untuk dilanjutkan. Ini, jadi kalau marah dia diem, tapi kalau sudah bertengkar sampai menimbulkan konflik secara fisik ini barangkali tidak mau kalah, bisa menyeramkan. Ini juga harus diperhatikan ya saudaraku, agar tidak sampai kebanjur atau terlanjur menjadi hal yang sangat fatal atau merugikan diri Anda. Untuk lebih waspada lagi, saudara-saudara semua, kita bahas kerezekian ya. Adalah sosok yang pandai cari uang, cari rezeki nih. Pria dengan beton lahir Selasa Pon. Tapi kalau sudah dapat rezeki, target sudah tercapai, ini males kerja ini saudaraku. Udahlah, kita senang-senang lah, masa sih cari duit terus, happy dong. Ini yang jadi penghambat saudaraku. Yang menjadikan penghambat, tipikal ini yang tidak bisa nanti membahagiakan keluarga atau membahagiakan kita sendiri. Karena apa? Karena berfoya-foyanya ini ada sesuatu sifat hura-hura, tapi yang tidak jelas, yang tidak manfaat. Pinter cari duit, dapat target kena. Ini mandek. Misalkan seperti ini, saya sudah capek kerja, sudah dapat uang sekian, dapat aset sekian, nikmatilah. Mandek dia kerja, ngabisin yang ada. Ini yang kadang-kadang menjadi penghambat Anda untuk lebih sejahtera di kemudian hari. Jadi tolong dievaluasi, kalau bisa hentikan sifat foya-foya yang tidak jelas. Sifat malas kalau sudah mendapatkan target, sudah mendapatkan hasil, terus berhenti bekerja ini dikendalikan, dibuang dari kehidupan Anda jauh-jauh. Saudara-saudara semua, kita bahas hal profesi ya. Profesi yang dianjurkan adalah pedagang. Bagi pria dengan beton lahir Selasa Pon, ini dianjurkan untuk berdagang yang jauh lebih optimal hasilnya buat kesejahteraan Anda semua, insya Allah. Arah penguripan, arah penghidupan,
adalah arah yang dianjurkan para leluhur, para sepuh dari generasi ke generasi. Untuk pria dengan weton lahir Selasa Pon adalah arah timur dan selatan dari domisili kelahiran Anda. Ini yang bisa Anda cari nanti untuk penguripan, baik mencari sandang pangan atau rezeki ataupun mungkin perjodohan. Selanjutnya adalah perjodohan. Adalah wanita yang punya weton lahir dengan neptu 8, 11, 13, 14, 18. Silakan Anda pilih salah satu. Bagi saudara-saudara yang masih belum mengerti siapa-siapa weton lahir dengan neptu 8, 11, 13 dan seterusnya, silakan Anda bisa lihat ya video saya tempo hari tentang lintang awak. Itu di situ sudah kita uraikan, sudah komplit ya. Siapa-siapa weton lahir dengan neptu 8, 11 dan seterusnya pada video tempo hari lintang awak. Saya rasa seperti itu ya saudaraku, uraian dan ulasan saya dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan saudara untuk lebih eling dan waspada, semakin maju, semakin lancar di masa-masa yang mendatang. Insya Allah. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya atau sikap saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara pada penayangan video saya ini. Sampai jumpa pada penayangan yang akan datang. Salam Rahayu, salam Nusantara.